ternyata harga rumah gila sih. Nah, sorry, gue nggak mau ngitung-ngitung lebih detail, tapi lu tuh memutuskan untuk beli rumah dengan kondisi lu ngitung gaji lu dan cicilannya nggak? Gue ketemu sama Ligwina Hananto. Ngobrol-ngobrol, waktu itu seminar apa-apa gue lupa. Terus abis itu dia ngasih tahu di zaman sekarang ngapain lu punya rumah. Jadi kalau dihitung antara lu punya rumah sama lu tinggal nyari nyewa di dekat kantor lu, pokoknya tempat lu beraktivitas, itu sebenarnya sama-sama aja. Gue tuh dengernya tau gak rasanya kayak apa? Sakitan berluka, tak ada apa-apanya. Sakit hati. Ini udah aja recording. Freak. Udah, kalau lebih serius. Kembali lagi di Kering-kering. Olala. Apa kabar dunia? Tetep asik. Kamu tahu sih? Kita harusnya ada singkatan-singkatan dong. Kalau topiknya lagi apa, lo punya singkatannya. Jadi orang tahu di awal, oh mau bahas ini nih, bahas percintaan atau bahas duit. Oh, nah, ya kan, ngerti gak sih lo? Dalam setiap Ariostok tuh lo harus ada sub-judulnya gitu loh. Sub-judul. Sup, man? Yo. Soalnya kan kemarin-kemarin kita sudah membahas tentang percintaan yang sakit dan berluka. Soalnya gue main gendang mulu. Nggak bisa nari. Nah, kita mau bahas sekarang tentang perekonomian. Asik. Ya, boleh serius lah. Nextnya kita ngebahas tentang 2023 yang gelap yuk. Takut gue. Ini justru harus dibahas. Kan di TikTok di juga dibahas. Tapi di YouTube gue ada yang komen nih. Di YouTube kan gue ngebahas nih kemarin di Kompas kan. Mbak ini nakut-nakutin ya? Wah, gue dimarahin. Gue bukan nakut-nakutin, padahal gue tuh maksudnya biar orang waspada, jangan hedon. Padahal TikToknya dia lebih ngeri. Ntar ya, lu Mas Nay cantumin, pokoknya ada di sini. Jangan. Lu cantumin di sini. Cara ngomong ini gini. Tapi bener yang katanya sama Mas itu. 2023. Enggak, itu biar orang waspada beneran deh. Mumpung masih ada 3 bulan lagi sebelum 2023. 3 bulan, 2 bulan lagi sebelum 2023. Ini tanya kapan sih November ya? 1 bulan lagi sebelum 2023. Pokoknya gue minta ditampilin di sini, harus ada. Nanti kita save dari TikTok ya pas kali suari ya. Tapi mungkin sebelum ngebahas ke sana, kita tuh, gue terutama, concern banget sama perubahan gaya hidup yang terjadi saat ini. Kalau lo sadari gitu ya, di angkatan kita, gini. Sorry. Misalnya millennials nih. Kita beda angkatan. Iyalah. Gimana aja? Ketawa-tawa karir, kesel banget. Jadi, kan millennials tuh dulu disebut sebagai golongan orang-orang yang tidak mau punya rumah. Mereka menginginkan tempat tinggalnya tuh kayak nomaden gitu, menyesuaikan dengan daerah tempat mereka bekerja, bergaul, dan lain sebagainya. Gue punya salah satu temen gue itu kerjaannya dulu di Jakarta Utara. Dan dia anak gaul banget, terus dia ngerasa, gue tuh nggak enak kerja di Utara. Karena kalau misalnya mau gaul ke Sudirman, begitu pulang kantor, gue baru nyampe Sudirman jam 8, jam 9. Ya gue kena kentang aja, jam 10 gue udah harus pulang, karena besoknya harus kerja teman-temannya gitu. Jadi karena dia ngerasa, gue susah tinggal ya. Gue akhirnya tinggal di tengah-tengah. Jadi benar-benar tinggal di tengah-tengah antara Jakarta Utara dan Jakarta Pusat. Wow. Ini terjadi juga sama beberapa orang yang sekarang ini, teman-teman gue, lebih milih untuk ngekos atau sewa apartemen dibanding mereka punya apartemen dan beli landed house. Itu dulu tuh kayak gitu ya. Tapi makin kesini berubah lagi. Sekarang makin banyak orang-orang yang justru pengen punya properti. Iya, terlepas dari landed house atau apartemen. Gue nggak tahu nih, lo salah satu orang yang kemudian berpikir hal seperti itu untuk, ya ini gue pengennya punya properti sendiri aja, atau misalnya masih mau nyewa dan lain sebagainya. Tapi karena kebetulan kita berdua di sini memutuskan untuk punya rumah, landed house, kita tuh pengen sharing sebenarnya kenapa alasannya dan gimana cerita awal mulanya. Karena kan ketika lo punya landed house juga pertimbangannya pasti banyak dong. Betul. Pertimbangannya banyak duit. Banyak banget, Kak. Wow.
Bentar, lu punya rumah sebelum punya anak atau setelah punya anak? Sebelum, pas menikah, terus gue punya anak. Gini. Kita perjelas dulu ya. Jadi, gua menikah, baru gue punya anak. Iya bener. Kalau lu punya anak sebelum menikah, kurang tepat. Punya rumah sebelum punya... Gimana sih gue? Lo menikah, lalu punya gua, rumah, betul, punya lalu anak. punya anak. Tapi pasti ada pertimbangan dong ketika Kenapa lo punya rumah? Iya, ketika punya rumah mungkin lo udah punya memang visioner ke depannya kalau kita punya anak nanti berarti harus ada kamarnya apa segala gitu kan. Apalagi kan sebenarnya gue dan suami gue adalah anak rantau. Jadi kan Emang idem orang mana? orang Makassar. Oh. Gue orang Bandung. Jadi Pakareba. Bener kan? bener. Ya lanjut. Nah, jadi kan gue tahu bahwa gue berdua tidak ada orang tua yang bisa ditumpangi. Padahal kalau ada orang tua sih gue nggak mau beli rumah. Beneran deh, serius. Kalau karena kalau dihitung-hitung ya, pasti jauh lebih murah kan. Lo nggak perlu, lo akan terbebas dari cicilan. Kalau lo punya anak, lo nggak usah pusing-pusing. Kalau tiba-tiba mbak lo pulang kampung karena ada orang tua, ada nenek kakeknya ya. babysitter abadi. Tapi lo harus mikir juga, siapa tahu pasangan lo akan ngerasa nggak nyaman ketika harus tinggal sama mertua. Bisa juga, sehingga kan pada akhirnya jadi perbahasan juga kan harus jadi pembahasan. Tapi gue punya temen ya yang dia lebih tua dari gue, anaknya sekarang umur udah mau SMP, dia dan suaminya tinggal di rumah orang tua istrinya. Terus istrinya bilang, ya karena gue merasa aman-aman dan nyaman aja, gue nggak perlu ada cicilan. Suaminya juga ternyata nyaman-nyaman aja, di dalam rumah itu tetap ada privacy antara keluarga. Enak kan kalau kayak gitu. Dan suaminya ternyata meskipun tinggal di rumah mertuanya, fine-fine aja. Iya, tapi kan maksudnya nggak semua orang kayak gitu loh. Iya, betul. Tidak semua orang seberuntung itu ketika punya mertuanya yang nggak ikut campur, yang nyaman, yang enak, saling support. Jadi benar-benar di rumah itu nyaman. Iya, tapi kalau lo punya itu, mendingan gak usah beli rumah sih, menurut gue. Iya. Beli rumah tuh hitung-hitung mahal loh. Coba lo cicilan tiap bulan. Apalagi sama bunga bank yang semakin Iya, belum lagi tahun 2023 nanti. Belum lagi nih suku bunga Bank Indonesia naik terus nanti nanti sampai tahun depan. Pasti cicilan lo akan makin naik kalau dihitung-hitung. Ya kan? So true. Tapi oke, pertimbangan lu pada saat lu mau beli rumah ketika lu sudah menikah terus lu memutuskan untuk ya udah kita beli rumah gitu. Pertimbangan lu tuh apa? Karena saat itu gue masih nebeng di rumah keluarga. Nah di rumah keluarga itu ada anaknya juga yang tinggal. Jadi gue tinggal di tante gue, terus anaknya tante gue juga masih tinggal di situ. Cukup sih sebenarnya kamarnya. Anaknya tante lu tuh udah gede? Udah gede, udah punya anak 3. Oh oke. Berarti dalam satu rumah itu ada 3 kepala keluarga? Ada 3 keluarga jadinya ya, tante gue dan suaminya, sepupu gue dan anak-anaknya dan suaminya dan gue gitu. Dan suami jadi lo? ya tentu dong, ya kan? Ya disebutin dong, takutnya orang mikirnya belum nikah. Oh ya benar, dan suami gue. Iya. Nah terus dipikir-pikir kan, kok kayaknya sebenarnya tante gue juga nggak masalah, tapi kan kayaknya nggak nyaman ya ketika ada lebih 3 berarti kan. Kadang 2 kepala keluarga aja kan takutnya ada perselisihan dan segala macam dan nggak enak kan. Ini kan keluarga ya, masa cuma gara-gara masalah rumah gitu loh. Kalau tiba-tiba di dalam kehidupan gue tiba-tiba ada apa-apa kan jadi berantem gitu. Tapi gue cukup lama sebenarnya tinggal di rumah tante gue itu. Dari 2009 sampai gue pindah baru 2021. 11 tahun. 11 tahun kan? 12 tahun. Gue tinggal loh. Hebat ya? Dan gak pernah ada masalah. Oh iya? Tapi karena mungkin aku juga anaknya kan ini ya, toleransinya tinggi gitu. Nggak usah lu jual image di sini. Bener loh. 12 tahun lah aku tinggal sama tante. Tapi itu hebat sih. Iya makanya. Pindah 3 kantor, pindah 3 kali kantor, gue tetap di situ. Dari pertama kali masuk, terus pindah kantor yang kedua sampai yang sekarang terakhir. Baru akhirnya gue pindah kemarin gitu. Nah sebenarnya gue tuh, kenapa? Dengan alasan? Karena rumahnya udah jadi. Jadi awalnya sebenarnya kan gue beli rumah itu di 2016 setelah gue menikah. Oh. Beli rumah. Jadi tahun 2017 awal ya. Tapi gue hamil. Terus akhirnya kata tante gue, ntar aja lah. Kan kalau hamil gede, ntar bolak-balik ngurus segala macam. Jangan dulu lah, tunda dulu. Tante lu baik juga ya? Baik banget. Makanya, ya dia bersyukur lah punya ponakan tinggal di... yang kayak gue. Lo bantuin apa nih? Nyapu nggak? Cuci piring nggak? Doa. Tante, semoga tante kuat menjalani hidup ini meskipun aku tinggal. Aku dan sepupu aku. Gitu
tuh abis itu gue mau pindah di 2018, jangan dulu lah, kan anaknya masih kecil kan, aku masih setahun kan. Ditunda lagi, pandemi. 2020, akhirnya di 2021 gue pikir, udahlah, toh anak gue juga udah besar kan, udah bisa ditinggal-tinggal lah gitu meskipun gue kerja. Pindah di akhirnya 2021. Dan selama ini kayaknya gue tuh takut banget gitu loh. Gue bisa nggak ya tinggal sendiri? Gue kan nggak bisa masak, sumpah gue nggak bisa masak sama sekali. Dari 12 tahun gue tinggal sama tante gue, ya gue numpang makan gak pernah masak sama sekali. Jadi tante lo yang masak? Iya dong, tante gue enak banget masakannya. Ih, suka jualan siomay lagi enak. Saya tugasnya ngabisin makanan yang tante saya bikin. Lu ada andil apa nih, kontribusi lo di rumah itu tuh apa? Bilang, bude, aku tuh lagi pengen banget deh makan sop ayam. Besok ini mikir. Jadi kontribusi lo adalah memberikan ide makan apa? Ibu-ibu ya kan yang sedang menyaksikan pasti tahu kan rasanya setiap hari nyusun menu. Lo aja nggak bisa masak, nggak usah lo ajakin ibu-ibu. Loh, aku tuh kan sekarang nggak usah lo seolah-olah menaruh posisi lo. Aku tuh ada di geng ibu-ibu. Nggak, lo nggak di situ. Bener. Lo nggak ada kontribusi apa-apa. Tapi gue sekarang bisa masak. Apa? Ya lumayan lah, Sebutin nasi, tempe goreng, tahu goreng, ayam goreng yang udah diungkep sama orang gue tinggal goreng. Sama sosis dan nugget yang udah ada di freezer. Sama karnivor. Hei, itu gampang banget. Gara-gara ada karnivor tuh gue... Nggak usah lu jualan. Bisa dilihat di Instagram gue cara bikinnya ada. Loh, kok lu juga jualan? Bantuin lu. Tapi ya, ternyata setelah dihitung-hitung, anjrit punya rumah tuh mahal juga ya. Selain cicilan, yang masih berapa tahun lagi kan, belum kelar. Lu berapa belas tahun ya? Sorry, gue udah tinggal berapa tahun lagi nih. Gue salut banget, lu cuma 5 tahun ya? Enggak lah, 2016. 10 dong. 10 tahun ya? Gila, gue 20 tahun, men. Wah, gila. Dan gue 20 tahun itu starting dari 2019 akhir. Oh, masih banyak. Gue 2026 udah kelar nih. Masya Allah enggak. Tapi kan gue mau mulai di 2016 soalnya. Keberuntungan, harga rumah pasti nggak semahal ketika lo beli. Kan ini kan 1,5 M kan. Waktu itu kan gue beli cuma 700 juta. Demi apa? Iya. Plus 800 lah. Dengan luas tanah 120, bayangin coba. Jadi waktu itu gue sangat bersyukur akhirnya gue, gerak cepet. Karena ternyata harga rumah gila sih. Nah, sorry, gue nggak mau ngitung-ngitung lebih detail, tapi lu tuh memutuskan untuk beli rumah dengan kondisi lu ngitung gaji lu dan cicilannya nggak? Maksudnya gini, berapa persennya tuh pas nggak? Karena setahu gue, lu tuh cuma bisa nyicil ke bank 30%. itu sepertiga dari pendapatan lo. Lu gitu juga nggak? Iya, tapi kan terus gue digabung sama suami gue. Pokoknya akhirnya hitung-hitung bisa aja segitu. Tapi waktu itu DP-nya gue gedein karena alhamdulillah aku kan dipecat ya. Ada uang pesangon. Kamu lu dipecat ya? Iya. Yang pertama apa kedua? Yang kedua. Yang kedua. Kantor kedua aku tuh ya tutup kan? Makasih ya kan, tutup bangkrut ya kebetulan. Gue dapet uang pesangon buat DP. Dan waktu itu kan pernikahanku tidak terlalu mewah kan. Jadi lumayan, gue bisa nabung untuk beli DP untuk nge-DP rumah. Jadi emang DP rumah kalau bisa digedein tuh akan sangat meringankan. Hingga akhirnya cicilan lo nggak 20 tahun kan. Mohon maaf nih, umur berapa nanti selesai cicilan? Jangan gitu dong. Gue nanya, jangan umur gitu berapa? dong. 60 ya berarti ya? 75. Coy, nggak mungkin dong. Karena cicilan itu harus dalam masa produktif lo. Nggak mungkin. Jangan ngadi-ngadi dong. Jadi kalau dia bilang pernikahannya nggak meriah, ya terlihat dari aku pun nggak diundang ya di nikahannya dia. Enggak, dia nggak dateng. Nggak ada. Gua nggak diundang. Sakit banget nggak? Sakit dan malu. Nggak, tapi serius nih. Kalau gue pribadi, apa yang membuat gue membeli rumah, itu keputusannya adalah karena jadi dulu waktu gue masih di Bandung sama orang tua gue pun, gue tuh tidak pernah merasa gue punya rumah karena gue tuh nggak pernah dikasih kamar gitu sama nyokap gue di rumah. Lo tidur di mana? Ruang tamu. Di sofa. Yang bener I'm not kidding, serius. Orang tuh nggak ada yang percaya ya. Jadi gue cukup lama tinggal di ruang tengah di sofa bertahun-tahun. Dan itu lama, men. Oh, tuh lo sekolah juga? Iya. Ruang tamu tuh terbuka gitu nih kayak gini ruang. Iya. Hah? Iya. Jadi gue punya satu kamar gue tuh kecil banget, like really small. Kecil, setiap orang tuh relatif loh. Coba berapa?
Lu tau tempat tidur kan? Itu panjangnya berapa? 2 meter? Iya, 100 yang single 120 kali 200. Kan? Berarti itu soalnya nempel tuh panjangnya. Jadi kepala gue sama kaki gue ya sepanjang itu. Berarti berapa? 2 meter tuh. Nggak nyampe dong. Itu nggak nyampe 2 meter lah. Iya kan 200. Kan 120 kali 200. Oh iya, ya udah 2 meter kali 1,5. Karena nggak ada lemari. Cuman ada meja belajar tuh nggak yang bisa dilipat. Zaman dulu tuh meja belajar zaman dulu bisa dibuka gitu. Cuman ada tempat tidur sama itu doang. Jadi gue nggak pilih lemari baju sama sekali. Terus Jadi baju lo di mana? Ruang tamu. Gue juga nggak tahu. Gue bener-bener nggak inget momen-momen itu because that was the hardest part of my life at that time. Terus ada drama di rumah gue yang akhirnya gue keluar dari rumah. Dan keluar dari rumah gue ngekos. Itu pas zaman gue kuliah semester 2 apa 3 gitu. Jadi kayak dari umur 20 deh gue tuh udah nggak ada di rumah. Gue keluar dari rumah, terus di kosan gue yang pertama gue diusir. Gara-gara kosannya itu mau dirobohin. Iya. Kenapa sih drama? Kosannya mau dibangun ulang. Dibeli sama orang, terus mau dibangun ulang. Jadi gue diusir, akhirnya gue pindah kosan. Dari Cimbeleit, deket kampus, gue pindah ke Dago. Terus gue lama di Dago. Terus akhirnya gue putus. Yang gue cerita gue mau nikah terus nggak jadi, terus gue putus, terus akhirnya nyokap gue nangis gitu kan, terus gue kayak emotional unstable, akhirnya nyokap bilang ya udah kamu pulang ke rumah aja gitu, kita bikin kamar deh gitu. Jadi gue dibikinin kamar di garasi rumah gue. Jadi itu kamar kedua yang gue punya setelah kamar yang kecil itu. Nah habis itu gue pindah ke Jakarta, gue ngekos, dan gue tuh ada perasaan yang, lo tau gak sih ketika lo lagi tidur, lagi istirahat, ada overthinking lo yang otak lo jalan, mikir, terus gue kepikiran, kenapa ya hidup gue tuh nggak tenang? Karena gue tuh selalu ngerasa kayak I don't own this place. Jadi gue udah harus siap untuk diusir kapan aja, dan gue udah harus siap ngangkut barang-barang yang ada di sekitar gue ini, entah kemanapun gue akan pergi gitu. Dan perasaan nggak tenang itu terus berlanjut dan lama banget, karena kan begitu di Jakarta juga gue pindah-pindah kosan, dipindah ke apartemen apa segala gitu. Itu capek banget gitu di gue. Akhirnya gue kepikiran gue pengen punya properti sendiri. Pada saat itu gue nggak pikiran mau punya landed house karena gue nggak punya duitnya. Jadi gue bilang ke manajer gue, udah deh kita beli apartemen aja yang cukup lah duitnya gitu. Tapi nyarinya apartemen apa segala nggak ada yang pas, nggak ada yang cocok. Terus nyari rumah ada tapi harus pinggiran Jakarta, either Depok, Bekasi, atau Tangerang Selatan. Dan pas gue cari, ternyata gue dapet kebetulan banget, manajer gue juga jago buat ngatur duit. Jadi kalau kan gue bukan pekerja yang punya kontrak kerja kan. Jadi akhirnya gue tuh harus ngerapin buku tabungan gue selama 2 tahun. Karena gue jatuhnya freelancer. Jadi bank itu kalau ngecek, kan kalau misalnya lu cuma 3 bulan ke belakang rekening koran gitu kan. Kalau misalnya freelancer itu lo harus dicek dari 2 tahun ke belakang. Jadi di rata-ratain pendapatan lo berapa, nah itu dicari 30%-nya. Nah, 2 tahun ke belakangnya manajer gue tuh rapi banget ngatur keuangan. Jadi di rata-ratain tuh gue bisa untuk punya landed house. Gitu. Jadi akhirnya gue memutuskan untuk ya udah deh, kalau gitu kita cari landed house aja. Lagi pula gue mikirnya karena gue cowok, gue akan nikah, gue tuh nggak mau kalau gue tidak meninggalkan sesuatu buat keluarga gue kalau misalnya ada apa-apa dengan gue gitu loh. Lo masih mau nikah waktu itu? Waktu mau beli rumah? Sakitan banget. Gue nanya. Masih. Pada saat itu gue kepikiran gue mau nikah, gue kayak gue takut gitu loh. Banyak banget cerita teman-teman gue yang misalnya omnya dia misalnya meninggal, terus akhirnya si istrinya tuh bingung mau tinggal di mana, anaknya gimana pas segala gitu. Sedangkan kalau gue berpikirnya, oke, gue mungkin nggak bisa ngasih warisan apa-apa, tapi setidaknya mereka punya tempat berlindung. Jadi akhirnya gue pikir, udah deh landed house aja gitu. Ya udah akhirnya gue memutuskan untuk beli landed house di umurnya nggak usah kasih tau lah ya. Tapi di tahun 2019. Hitung aja 2019 kurangi 88. Di umur 30. Ya oke lah. Iya, gue kira memutuskan untuk beli landed house.
Gitu, dengan pertimbangan itu semuanya yang... Nah, tapi ya kan sekarang lu udah nggak mau nikah. Lo nyesel nggak beli landed house? Kenapa lu nggak beli apartemen aja? Kepikiran gitu nggak? Hah. Gue tuh setahun beli rumah, nggak nyampe setahun deh, nggak gini, kan proses beli rumah tuh kan nggak gampang kan, panjang kan. Gue juga dari setahun sebelumnya tuh udah mau beli rumah. Dari proses nyari rumahnya, ngajuin ke bank buat KPR, itu tuh makan waktu setahun, karena gue ditolak dulu awalnya sama bank. Nah ini juga tips nih, jadi kalau lu ditolak sama bank, lu cari dulu banknya itu yang pusat apa bukan. Karena pertama kali itu gue ngambilnya di Tangerang, Serpong situ. Jadi dia cabang banknya. Jadi gue nggak dikasih pagu 100% dari apa yang gue minta. Gue cuma dikasih 50% apa 40%-nya. Terus akhirnya gue bilang gue nggak sanggup. Gue cari lagi ke pusat. Di pusat baru di approve. Karena ternyata ketika lo ke pusat, mereka sudah terbiasa bertemu dengan orang-orang yang kayak freelancer, artis gitu-gitu. Jadi mereka tahu gitu kalau mereka tuh duitnya ada kok. Cuma bedanya nggak punya kontrak kerja aja. Sedangkan kalau misalnya yang di daerah, maksudnya di cabang, karena tuh mereka belum terlalu mengenal hal seperti itu. Jadi mereka nggak berani ngasih pinjaman gitu. Makanya gue ke pusat, gue di approve. Abis itu gue udah bayar DP dan lain sebagainya. Nggak bayar DP sih, uang pangkal, bukan uang pangkal apa ya? Kayak uang naruh duit awal gitu. Gue ketemu sama Ligwina Hananto. Ngobrol-ngobrol, waktu itu seminar apa-apa gue lupa. Terus abis itu, dia ngasih tahu di zaman sekarang ngapain lu punya rumah. Jadi kalau dihitung antara lu punya rumah, sama lu tinggal nyari, nyewa di dekat kantor lu, pokoknya tempat lu beraktivitas, itu sebenarnya sama-sama aja. Ditambah lu harus mikirin uang capek. Karena kalau misalnya lu tinggalin jauh dari Jakarta, lu harus kena macet, lu harus ngeluarin bensin, lu harus ngeluarin apa. Pokoknya gue lupa hitung-hitungannya gimana, lu silakan cek di Instagramnya Ligwina Hananto. Gue pikir-pikir, anjir iya juga ya bangke, gue udah beli. Maksudnya gue udah naruh duit dan lain sebagainya gitu. Jadi gue sempat kepikiran, gue nyesel. Terus habis itu sekarang dengan pemikiran gue yang baru, gue tambah nyesel gitu kayak. Gue kalau ditanya, terus ntar diwarisinnya ke siapa? Gak ada lagi. Gitu, gue bakal wakafin. Wah, gila. Obrolan ini dari yang serius, perekonomian sampai ke agama tuh ada semuanya. Mau diwakafin, bagus. Iya. Tapi beneran serius, gue kepikirannya gitu kayak sekarang gue nyesel. Kalau ditanya, iya gue nyesel. Karena sebenarnya gue bisa aja nyewa di misalnya nih apartemen dengan angka yang sama dengan harga cicilan gue dan deket kan di kantor dan di tempat gila itu harus ya yang terakhir loh. Maksudnya kalau gue mau nyari yang mewah cukup banget, iyalah, iya kan, gue dapet di Jakarta lagi, iya gitu, sedih banget ya. Tapi kan udah nggak bisa, nasi sudah menjadi bubur. Iya. Tapi terus gue punya temen gue juga lagi ngambil rumah, dia lebih gila lagi, dia ngambil rumah tuh 2. Iya, jadi dia bilang mau dijebol, dia jadi rumah jadi 1. Cuma kayak gue gini yang nempel. Terus dia cerita, semua teman-temannya dia dan keluarganya bilang, nggak pernah ada orang yang nggak lunas 20 tahun. Karena nanti tuh akan ada momen dimana lu tuh ngumpulin duit yang banyak, dan itu bakal lu lunasin jeder gitu. Either lu nabung yang banyak atau misalnya dapet warisan atau apa gitu katanya. Jadi emang gue nggak pernah ketemu ya orang yang nggak bisa ngunasin 20 tahun dia bilang gitu. Makanya tapi harus jago nabung juga. Mau dengar. Jangan lo hidup di bergelimang. By the way ini hujan, sepatu gue basah gak sih? Iya. Lo masukin cepet. Iklan dulu guys. Biarkan dia masukin dulu sepatunya ke dalam. Enggak sih, sini aja ya. Ya masukin ke dalam aja daripada kenapa-napa. Daripada kan lo mau cabut lagi kan? Iya, oh my god. Nah. Terus gue taruh mana? Dari bawah situ juga nggak kelihatan. Nah, iya, duduk lagi. Oke. Hai. Waktu gue untung nggak basah. Aduh. Gitu. Nah. Dan tau nggak kalau rumah ini ada PR-nya apa? Ada aja pengeluaran-pengeluaran yang ya kan tiba-tiba apa lo bocor, air lo mati. Iya. Gila. Nah, rumah gue ya, karena kan udah jadi tahun 2017, tapi gue baru tinggal di situ 2021. 4 tahun kosong kan. Jadi ketika pindah, aduh itu pengeluarannya. Pipa. Jadi ternyata pipa apa? Pipa air, karena udah 4 tahun dia tidak diapa-apain, berkerak. Jadi itu keluar lumut.
terus kalau gue pakai. Terus tiba-tiba dia mati, pompanya nggak mau narik. Jadi gue harus ganti lah, terus gue tambah pendorong apa segala macam gitulah. Udah nih 1 bulan berselang, tiba-tiba di pintu gue bunyi klik 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 klik. Rayap guys. Demi apa? Oh, dicerita sampai ada yang sampai si ininya. Iya, akhirnya gue harus manggil tukang buat itu suntik rayap karena ternyata waktu pembangunan si kontraktornya nggak pakai itu suntikan rayap itu di awal. Jadi akhirnya berayap ya, wajar lah karena 4 tahun kan nggak ditinggalin kan. Pengeluaran lagi, ya kan? Ini juga pelajaran nih. Jadi kalau beli rumah, lo kan, iya gini. Biasanya tuh lo cuma dikasih 3 bulan. Betul, namanya ya kan? istilahnya apa sih? Kayak garansi 3 bulan gitu. Pokoknya kalau dalam 3 bulan itu lo bisa ngeluh apa aja dan akan dibantu sama developernya. Jadi pas gue beli itu di bulan Agustus. Pada saat itu September Oktobernya itu nggak musim hujan. Harusnya kan musim hujan kan? Ini enggak. Jadi lagi musim ya pokoknya nggak ada hujan lah. Jadi gue tuh nggak bisa mantau apa-apa. Iya, banjir atau enggak. Iya, ternyata lo tau nggak? Banyak banget bolong, jadi kayak retak gitu, ngerembes sampai ke dalam rumah gue. Dan balkon gue itu ternyata kan harusnya, misalnya balkon nih, terus ada pembuangan air di pojok. Berarti harusnya dia miring dong. Ini enggak guys, jadi dia gitu. Oh, ada cekungan? Ada cekungan. Jadi cekungan ini dia ngendap airnya di situ. Yang bagian bawahnya itu langsung dapur gue. Jadi dapur gue bawahnya jebol karena airnya kayak meresap masuk ke dalam. Itu berapa lama setelah lo beli, setelah lo pindah? Setahun baru ketahuan. Gila nggak sih? Setahun baru ketahuan. Karena abis itu baru musim hujannya telat. Terus abis itu pandemi kan, 2020. Wah udah deh. Itu gue langsung kayak, kamar mandi gue juga sama. Jadi kamar mandi gue, lubangnya di sini nih buat buangan airnya, dia legok. Jadi kalau gue mandi tuh kayak, lo kok banjir gitu. Ada momen kayak gitu. Mungkin kontraktornya terinspirasi ingin membuat Danau Toba. Dia bikin tuh cekungan di tempat-tempat lo, ya kan? Bener. Mungkin dengan kata lain dia bilang, Kak, coba pelihara ikan di situ. Bisa hidup ikan karena dia gitu. Bangke. Tapi beneran, rumah gue juga bermasalah kayak gitu. Ternyata memang ketika lo pertama kali punya rumah, banyak banget yang harus lo cek kan. Apalagi yang bikin kontraktor. Apalagi bikin kontraktor, bukan developer. Lo yang developer. Jadi bukan lo manggil arsitek, lo bener-bener nyusun ininya, budgetnya segala macam sendiri kan. Kalau yang bisa kayak gitu sih enak. Iya, kalau duitnya unlimited ya. Iya. Tapi ini juga pelajaran ya, berarti jangan dibiarin kosong kalau misalnya lo beli rumah. Karena ternyata bagusnya kalau dijadiin langsung lo tempatin aja. Yes, beneran. Karena ternyata pengeluarannya jauh lebih besar ya. Lumayan loh waktu itu gue renovasinya. Untuk segala rupanya itu lumayan banget. Tapi gue mau nanya sama lo. Lu ngumpulin duitnya, nggak? Prosesnya gimana? Kalau gue kan gue KPR. Jadi gue harus ngumpulin DP dulu. Iya kebetulan yang tadi gue ceritain dalam waktu 2 tahun tuh emang gue keuangannya diatur nggak sangat baik. Jadi begitu selesai 2 tahun gue bisa bayar DP rumah gue dan bisa cicilan karena KPR di approve. Kalau lu KPR juga DP-nya tuh dapat dari mana? Lu nabung berarti lama? Lumayan, tapi kan itu karena tadi ada uang pesangon kan. Oh iya. Terus ada uang ampau pernikahan. Oh Makasih ya teman-teman bapak aku yang ternyata kalau ngasih angpau, kasih om-om. Berkat om-om, aku bisa beli rumah. Boleh sama tante-tantenya juga nggak? Takutnya orang mikirnya kayak, bener, terima kasih om-om. Serem juga. Om Burhan. Om tante, makasih. Tuh gitu aku Bambang. ngasih jatah teman bapak aku lebih banyak undangan. Pantes gue nggak diundang. Karena dia pikirnya yang ngasihnya paling banyak itu yang diundang. Kalau cuma teman-teman kroco-kroco, nggak diundang sama dia. Paling ngasih goceng ini udahlah, nggak bisa ngabisin makanan. Goceng, nggak akan gue amplopin. Oke. Lumayan, udah gitu sebelumnya suami gue tuh sempat dinas naik haji. Jadi tuh panjang kan waktunya 40 hari. Jadi tuh ada uang dinasnya kan. Alhamdulillah ya Allah. Itu juga ada tambahan lagi. Ya ampun, emang rezeki itu ya. Ini yang dibilang rezeki nikah nggak sih? Iya ya. Karena ketika lo nikah, katanya kan rezekinya tuh akan bertambah sesuai dengan kebutuhan lo kan. Jadi ketika lo nikah, lo punya rumah, ya rezeki untuk dapat rumah ada aja. Nah kalau punya anak, dia kan ngelahirin juga mahal apa segala, tuh ada aja juga kan. Tapi tetap harus dicari, jangan lo terus bilang, ya kan banyak anak banyak rezeki tapi lo ngapa-ngapain nggak juga kan. Iya, tapi kan ketika lo kerja misalnya,
laki lo kerja nih, dia juga nggak tahu kalau dia bakal ada perjalanan dinas kan. Benar. Tiba-tiba ada aja perjalanan dinas, gitu. Dan gue simpen kan. Nah dia tuh juga dulu tipikal orang yang nggak ngerti, nggak tahu cara nabung. Ini uangnya mau dikemanain, hedon. Untung ketemu gue. Masa dia hedon sih? Wah parah. Dia tuh kalau belanja nggak ngeliat harga, tau nggak lo? Itu semua laki. Nah itu makanya. Nah, lo nggak ketemu orang yang bisa mengontrol kehedonan Anda. Lihat di kemewahan di rumah Anda ini. Nggak ada yang mewah satupun di rumah gua. Padahal dia masih ada cicilan 20 tahun. Ibu tiri. Iya sih. Oke, jadi berarti lo ngumpulin DP itu alhamdulillahnya dari pekerjaan-pekerjaan yang lo Iya. ambil. Gue tabung. Oke, terus lo ngajuin ke bank buat KPR? Iya, buat KPR. Tapi gue ngambilnya di syariah, jadi bunganya fix, nggak 10 tahun? Nggak floating. Iya. Demi bukan bunga ya, apa sih istilahnya? Kan di syariah nggak ada ya. Iya. Apalah gue lupa. Tapi bisa fix bu. Karena DP-nya gue gedein. Lumayan kan? Lo bilang gue apa? Setan? Masya Allah. Oh, Masya Allah. Nih, ya kan? Kelihatan dong mana yang baik, mana yang enggak. Tapi gila, keren banget loh. Tapi itu kan abis itu gue bener-bener nggak kemana-mana, gue nggak liburan, gue gitu loh, bener-bener nabung. Iya kan lo juga punya anak, ngapain lo liburan? Bukan sebelum nikah, hingga akhirnya gue bisa mendep rumah, ngerti gak sih lo? Aduh gimana? Lo nggak honeymoon? Ya honeymoon, tapi kan cuma ke Bali. Orang kan kalau honeymoon kan kemana? Eropa, luar negeri. Saya mau cuma Bali aja, nggak nyampe seminggu. Ya karena kerjaan kan. Bukan karena nggak mau, tapi karena kerjaan gue juga tahu. Gue selalu sok-sokan. Pun karena apa gue akhirnya mau landed house, karena gue berencana mau punya anak kan. Nah gue tuh takut gitu loh di apartemen, apalagi banyak cerita-cerita tiba-tiba anak kecil lompat, apa iya gitu loh. Aduh. Terus gue pengen punya taman kan, jadi dia bisa main. Di apartemen juga ada taman. Oh iya bener juga Communal sih. space kan? Tapi, iya bisa juga sih. Cuman tuh kayaknya enak gitu loh, lu punya taman sendiri di belakang gitu. Akhirnya ya udahlah landed house aja. PR-nya memang itu jadinya kan, untuk transportasinya agak PR ya. Karena jauh ya. Maksudnya lu bukan dapet yang tengah kota. Betul. Ya kecuali lu keluarga. Dan nama belakangnya siapa Iya, kan? bener. Nama belakang gue siapa? Karena belakang lu masih Astung Koro ya, Ya, kurang ya, belum. Nah satu lagi juga yang harus lo pikirin adalah ternyata biaya lo mau beli rumah itu ada surat-surat yang harus lo bayar. Oh iya itu gede banget loh. Gede parah. banget. Apaan tuh SBM, SHB, apalah. BPHTB. Iya, itu lumayan loh. Makanya kadang suka ada orang akhirnya kong kali kong sama kontraktornya kan, ini deh saya diskon, jadi biaya-biaya itu dikecilin gitu. Gue nggak ada ya. Tapi gue inget banget, jadi kita tuh punya teman namanya Resna. Wan Agung Cahyadi. Bener gak sih? Jadi kita tuh pernah main ke rumahnya dulu. Terus dia cerita, iya dia beli rumah apa segala gitu cerita-cerita. Dan dia bilang, oh pas abis itu gue terinspirasi untuk pengen punya landed house juga. Nah ketika gue mau beli rumah, gue tanya-tanya sama dia kan. Ini di mana bagusnya apa segala gitu. Karena waktu itu belum tahu rumahnya di mana. Gue nanya karena rumahnya dia tuh developer yang punya di mana-mana gitu kan. Oke. Pas nanya-nanya dia bilang gini, oh iya Bong, lu satu lagi, lu harus nyiapin duit buat surat-surat karena notaris gitu-gitu tuh ternyata gede banget. Parah. Nah, gue nggak percaya karena dia bilang 100 juta. Terus gue bilang gini, mungkin karena di rumahnya di Jakarta kali, karena dia rumahnya masuk ke Jakarta kan. Oh Jaksel ya? Dia masuk ke Jaksel. Terus gue pikir, gue rumahnya Tangerang Selatan doang, nggak nyampe segitu kali ya, udah cek aja deh gitu. Sotai. Duit gue semua udah gue alokasiin buat DP. DP gede dong. Iya. Sudah. Ternyata bener. Bahkan gue 2 kali lipatnya. Sumpah loh? Iya, nyampe hampir 200. Bener sih, karena kan rumah lo lebih mewah ya. Enggak dong, mewahan rumah Resna. Enggak. Rumah Resna tuh gue udah wow. Rumah lo wow. Ngaca, rumah lu lebih wow. Gila ini perempuan. Tapi kan gue Desainernya pakai desainer yang sama dengan Raffi Ahmad. Adik ipar saya itu kebetulan sekali lagi itu rezeki. Kalau ada yang mau di desain sama nggak usah jualan di sini. Di podcast gue lagi jualannya. Loh kalau sukses ntar gue suruh dia ini desain rumah lo. Istri dia juga temen gue. Tuh kan? Udahlah. Anjir. Iya. Terus.
Terus apa ya tadi ya pembicaraannya? Kita lagi, oh iya Resna. Oh iya. Itu nyampe 2 kali lipat. My God. Iya, karena ya itu ternyata tuh notaris gitu-gitu juga gede. Aduh, mahal sih, dibayarnya. mahal. Iya kan? Itu yang akhirnya bikin gue boncos. Jadi gue tau nggak, 3 bulan. Jadi gue pindah sini. Ke rumah gue tuh 40%-nya kaca. Termasuk di kamar gue. Kamar gue tuh 50%-nya kaca deh. Emang desain dari kontraktornya? Dari kontraktornya. Lo kebayang, lo tinggal di Tangerang Selatan yang setiap pagi matahari masuk. Ada 8 mataharinya. Sauna nggak perlu. Lo sauna di tempat tidur. Jadi lo terbangun dengan keadaan keringet lo ngucur kayak Niagara di badan lo. Emang rumah lo nih temanya Niagara ya? Nggak hanya keringat, tapi air dari balkon. Air pun mengocor. Itu gara-gara itu, Ri. Gara-gara gitu. Danau ikan. Iya. Nah, akhirnya sama 3 bulan. Oh, dan waktu gue beli rumah ini kan gue nggak punya duit sama sekali gara-gara si surat-surat itu kan. Jadi gue cuma punya 1 tempat tidur yang gue beli. Itu pun gue beli sebelum gue beli rumah. Jadi pas gue mau beli rumah, aduh gue butuh apa ya, tempat tidur deh. Dan gue tuh punya 1 brand yang gue suka banget karena empuk banget. Terus gue beli brand itu. Jadi tempat tidur itu gue udah beli sebelum punya rumah. Terus habis itu gue punya rumah, baru gue minta dikirimin. 3 bulan pertama gue gak punya duit sama sekali. Dan gue cuman punya AC di kamar itu setengah PK. Untuk kamar yang isinya kaca semua. Jadi gak ada rasanya. Demi Tuhan. Dan 3 bulan gue kayak gitu. Jadi lu tau gak biar apa? Biar lu tahu rasa neraka kayak apa. Biar lo ya kurang-kurangin tuh maksiat lo. Kena banjir lo di hotel. Tenggelam tuh mobil lo. Ih, gila sih. Coy. Tapi beneran serius. Ya. 3 bulan pertama tuh gue tersiksa banget. Gue harus bangun jam 7 pagi. Karena kalau jam 7 tuh udah keringetan gitu loh. Lu gak punya korden lagi? Gak punya. Korden mahal banget guys. Nah, nanti kita cerita. Enggak. Korden itu sebenarnya ada yang murah. Itu kan korden Kak Jill ya. 10 gelombang kanan, 10 gelombang kiri dengan TikTok. Sepaduan TikTok. Itu sebenarnya murah. Tapi lo tau kan dia tuh BM. Jadi kordennya tuh yang romaine gitu loh. Yang kelipet-lipet gitu. Pas gue cek harganya anjrit. Ya, padahal bisa dia nggak beli yang kayak gitu anjir. Ngapain lu ngecek? Karena gue pengen. Pas gue liat, wah gue nggak bisa. Gue tahu duit gue nggak mampu. Oke, sorry. Gue beli korden Kak Jill aja ya kan. 10 gelombang kanan, 10 gelombang. Tapi beneran deh, furniture lo memfurnis rumah lo ini tuh. Tapi gue nyicil. Iya makanya, misalnya gini ya, kalau teman-teman semua mau nyicil. Udah deh, jangan BM, beneran, hitung-hitung. Bentar, ini gue harus merjas dulu tapi ya. Ini gue terima kasih sama Lazada dan juga orang-orang di luar sana. Lo kebayang, 3 bulan gue gak punya apa-apa. Karena gak punya duit. Abis itu gue baru nyicil 1 persatu. Jadi gue beli meja makan, itu karena meja makan tuh gue pikir kayak lantai bawah gue tuh gak punya barang sama sekali kan. Terus gue pikir, biar gue bisa duduk, gue mau apa ya gitu. Akhirnya gue beli meja makan. Gue dapetnya diskon meja makan ini. Abis itu gue nyicil lagi kayak gue butuh apa ya. Oh iya, gue butuh sofa gitu. Oh enggak, itu dulu gorden dulu. Yang mahal gorden. itu. Iya, tapi gue mikir karena gorden itu pakai lama kan. Jadi gue pikir udah nggak apa-apa deh gue bayar mahal sekalian. Habis itu biar nutupin. Terus itu tahan cahaya matahari. Oke. Ya iyalah menjauh korden. Enggak, ada yang 80% di 100%. Ingat, kalau gue 100%. Oh, oke. Jadi agak mahalnya di situ. Terus habis itu gue nyicil lagi. Pokoknya semua barang-barang yang lagi diskon gue beliin. Jadi gue tuh beli barang-barang tuh pas lagi diskon. Kalau nggak diskon nggak gue beliin. Sama pada saat itu gue lagi rajin-rajin jadi host di Lazada kan. Jadi gue banyak banget dapat voucher, dapat JKTV gratis. Apa? Voucher TV. Iya, ini voucher TV gue tuh dikasih voucher makanya gue bisa beli TV. Oh. Jadi misalnya kayak 50 inch tuh misalnya harganya 10 juta. Gue tuh nggak beli segitu. Gitu ceritanya. Makanya gue bilang, gue tuh kebantunya karena Masya Allahnya ada rezeki rumah aja. Betul. Pada saat itu, gitu. Nah, tapi konsep gue dan suami gue ini emang agak bertolak belakang. Dia tuh kayak lo. Lah, ini kan kita mau pakai misalnya TV. Ya udah sekalian aja. Beli yang gedean. Bener. Buat gue, enggak. Sekarang itu duitnya adanya segini. Lo cuma bisa beli yang segini inci. Kalau kita beli yang 50 inci, barang kedua yang ada di list prioritas nggak akan kebeli. Nah, jadi ini mana nih? Lo pilih yang mana? Pilih mending lo kayak dia yang ngeluarin di awal. Ya kan nanti panjang. Nah, kalau gue enggak. Menurut gue mendingan ini rumah memang list yang harus ada saat itu juga
bisa gue beli, tapi mungkin dikurangin ininya, keinginannya gitu. Jadi TV yang hanya 50, toh TV 50 juga nggak nonton bab, ya kan? Anyway, lo tau nggak? Gue punya TV kan di bawah 1. Ya kan, coba. Dia TV punya 2, sofa di rumah ini punya 2. Mana yang kepake? Gak ada. Dan gue di kamar gue punya 2 TV. Tuh, oh my God. Dua-duanya nggak ada yang gue tonton. Harapannya di otak gue, satu buat main game, satu buat nonton. Sumpah, Mas! 3 deh. Itu nggak... Wah, gila sih gue udah Satunya ngerti. udah gue kasih ke nyokap. Udah gue kirim ke nyokap. Mending lo jual, asli. Buat bayar cicilan, lumayan Iya tahu. bener. Nanti kita ngobrol di belakang. Bantuin gue jualin. Bisa kali. Bisa yuk. Gila. Semua serius. Lo aja nih punya microwave, oven, apalagi tuh, air fryer. Dipakai. Masak aja nggak pernah. Enak aja. Wah, Gue masak pete sekarang di air fryer. Kok air fryer gue nggak ini ya, nggak anget. Kebanyakan ya ininya berarti Makanya isinya beli ya. yang murah. Makanya gue udah bilang jangan beli yang murah. Nah ini nih, kadang tuh tiba-tiba kalau hasilnya gimana, suami gue juga gitu. Iya kan? Makanya, kan udah dibilangin waktu itu belinya yang gini aja. Bentar juga sih, ini kan mana dong. Ada harga, ada rupa. Bener sih. Serius. Nah, Iya. kayak misalnya misalnya kayak kulkas gitu ya. Kan teknologinya tidak akan sepesat itu. Jadi gue mendingan beli yang mahal-mahal sekalian tapi bagus. Bener, tapi kalau lo ya, lo cuma tinggal berdua, lo beli tuh ya kulkas yang nggak ada isinya juga. Lo wattnya berapa? Lo makan listrik, lo sebulan listrik berapa? Listrik tuh juga lumayan loh. Bener, itu lumayan. Tapi lo tau nggak, ada mimpi-mimpi ketika lo dulu pengen punya apa, itu kesampaian ketika lo punya rumah kan? Iya sih. Lo kebayang nggak, gue 20 tahun, lebih, 30 tahun, gue tuh nggak bisa punya apapun yang gue mau karena gue tuh nggak kos. Dan gue di rumah nggak punya kamar, ngerti nggak? Jadi gue tuh, I never own anything that I want, gitu. Oke. Jadi ketika gue sekali Iya, punya iya, rumah, boleh lah. semua hal yang gue pengen di otak gue beliin. Ya tapi TV juga nggak nyampe 5 lah. Nggak. Gue tuh, nah itu obsesi gue tuh kayak gue pengen punya yang gede. Jadi misalnya gue punya duitnya 43 inch misalnya, gue beli dulu 43 inch. Tapi begitu gue punya duit lagi kayak, gue pengen 50 inch. Jadi karena ganti-ganti, makanya gue bilang dari awal mendingan beli, lu mau berapa? 50 inch? 50 inch aja sekalian. 60 inch aja sekalian. Daripada lu ganti-ganti gitu, ntar yang ada numpuk. Bener kata Idam kalau gue, prinsipnya. Tapi kalau lo beli kulkas TV 50 inch, lo jadi nggak bisa nambah misalnya barang-barang lain. Kayak apa? Kalau beli nggak tahu sih gue juga. Tapi dulu tuh gue waktu gue punya rumah, gue tuh melis gitu. Ini apa ya yang prioritas dulu? Misalnya kamar ada 3 kan, AC di satu kamar dulu lah. Nanti baru cicil AC 2-nya. Gitu. Nah kalau Idam tuh nggak, ya udah sekalian aja AC 4. Jadi pasangnya lo nggak nyicil-nyicil Bener, gitu. karena masang AC juga Tetap lumayan. ya. Wah, beneran AC. Terus Bener. ya, gue beli merek. Jadi AC atas dan bawah tuh berbeda karena gue nyicil. Nah itu lagi gue dimarahin lagi tuh ya kan, karena gue nyicil waktu itu. Menurut gue AC bawah nanti aja, karena kan yang tinggal baru gue berdua. Nah AC bawah gue beli dengan merek berbeda. Yang atas merek Jepang dengan inisial S, yang bawah merek Korea dengan inisial S. Cara gue Korea banget kan. Wah gue ekspektasi gue besar banget nih sama si merek S ini. Rusak baru juga sebulan Demi apa? kampret. Iya, udah gitu susah banget ngeklaim garansinya. Jadi saran gue mendingan si merek Jepang S itu. Jangan beli AC merek S itu ya. Yang merek Jepang Korea apa, itu. Sanken? Emang Sanken Jepang? Nggak tahu. Sharp. Oh, gue Sharp tapi rusak kok. Ih, bego. Masa sih gue bagus? Berarti emang apa ya, tergantung apa. Gue beli Samsung, gila belum sebulan. Terus gue nggak bisa ngeklaim garansi. Akhirnya gue ganti Sharp sekarang. Oh. Aman-aman aja. Gue malah yang aman-aman aja Panasonic. Iya sih. Panasonic, iya sih. Emang itu ikonnya? Tapi gitu sih, menurut gue pribadi, ketika lo memutuskan lo mau beli rumah atau mau beli apartemen atau lo mau nyewa aja, itu tuh dibalikin lagi ke lo masing-masing. Tapi dengan pengalaman yang gue alami sekarang, menurut gue memang lo harus menyesuaikan dengan kebutuhan lo dan kedepannya lo mau seperti apa. Karena buat gue sendiri, gue nggak bisa bilang gue menyesal ya. Tapi kalau gue punya pilihan untuk, ya udah nggak, lo mau, misalnya rumah lo bisa dijual gitu, gue mungkin akan menjual rumah gue dan gue akan hidupnya nomaden, memilih Tinggal di tempat yang apartemen. dekat. Iya. Oh, iya karena transportasi itu juga lumayan loh PR lo. Misalnya lo pulang malam lo harus naik kereta, ternyata rumah lo jauh banget dari pusat transportasi. Iya. Terus nggak ada alternatif. Nah carilah rumah yang banyak alternatifnya. Jadi Iya. mungkin naik MRT mudah, naik
KRL juga gampang, ada akses jalan biasa, ada akses jalan tol. Nah itu juga sangat memudahkan. Jadi ketika ada satu transportasi yang ternyata nggak bisa dipakai, lo ada pilihan kan untuk pulang gitu. Sama jalan juga. Jadi ketika lo naik mobil nih misalnya, jangan sampai lo tuh rumah lo cuma satu jalur doang. Jadi kalau tuh macet, kelar hidup lo. Jadi kalau misalnya gue, itu salah pertimbangan gue tuh punya 3 jalan keluar dari sini. Bisa lewat ini. Jadi gue kayak kalau misalnya mau ke sini, satu jalan macet, gue masih bisa pakai 2 jalur yang lain. Iya, betul. Itu juga penting tuh buat pertimbangan. Sama menurut gue rumah zaman sekarang kan kecil-kecil ya. Lu tuh harus punya yang ada kayak communal space-nya gitu loh. Oh, fasumnya ya. Bener. Iya apalagi kalau punya anak. Aduh, itu tuh enak banget. Iya. Di rumah gue karena bukan kompleks, mungkin itu yang makanya kenapa jadi nggak terlalu mahal. Jadi gue nggak punya fasum. Jadi caranya adalah nebeng di kompleks sebelah. Ya itu juga salah satu kuncian sih menurut gue. Karena itu lumayan banget loh. Ya. Untuk fasum-fasum itu. Mahal ternyata kan? Iya. Enak tuh fasum sama ransum ya. Tahu ransum gak sih? Tahu, gue bekal aja. Iya. Selamat mencari rumah. Jangan lupa menabung, jangan hedon kayak dia. Ingat, 2023 gelap. Udah deh, udah. Ntar aja lah kredit. Malu.